Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nah, di sini teman-teman datang mau melihat video ini pasti penasaran kan? Apa itu multimedia interaktif dan apa saja multimedia yang interaktif itu? Nah, teman-teman, di sini bersama saya Nana Faradiba, kita akan membahas multimedia interaktif. Oke, selamat menyimak teman-teman. Nah, pertama yang akan dibahas yaitu pendahuluannya, multimedianya, dan multimedia pembelajaran interaktif, kemudian fase perkembangan dari media, kemudian teori tentang multimedia interaktif. Nah, selanjutnya bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, yang terakhir keunggulan dan fungsi dari bahan ajar multimedia interaktif. Oke, langsung saja kita masuki pendahuluan. Nah, untuk latar belakangnya berdasarkan latar belakang penggunaan teknologi tentu saja, karena penggunaan teknologi itu dalam sebuah proses pembelajaran merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era evolusi 4.0 atau 4.0. Nah, inovasi ini tentu saja di mana teknologi pendidikan itu memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, hal ini akan berdampak pada peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsepnya, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi oleh pelajar. Nah, kemudian dengan memanfaatkan teknologi yang ada, juga dapat diyakini meningkatkan kemandirian belajar dari pelajar atau peserta didik yang merupakan tujuan dari pembelajaran nasional itu sendiri. Nah, selanjutnya, pada kenyataannya, perkembangan teknologi sendiri, teknologi komputer lebih tepatnya, telah memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran itu sendiri, di mana telah terjadi pergeseran dalam proses pembelajaran, yaitu sistem manual ke sistem yang otomatis, dari siklus waktu ke waktu yang nyata, dari kertas ke perangkat lunak, dari alat bantu papan tulis dan alat tulis, tetapi sudah banyak berkembang menggunakan media internet dan perangkat lunak yang canggih. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan dari bahan ajar berbasis multimedia interaktif selama proses pembelajaran ini diyakini dapat meningkatkan kualitas proses belajar, sebab multimedia pembelajaran yang interaktif memiliki beberapa kelebihan, yaitu misalnya lebih simpel, tentu praktis, mudah dibawa kemana saja, dan bisa dibuka kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya, bahkan pemanfaatan dari bahan ajar itu sendiri yang berbasis multimedia interaktif dalam proses pembelajaran terbukti dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan kemandirian belajar siswa. Hal ini didasarkan oleh pernyataan Kadek Surya Oktamela, Gigi Swaken, dan Made Ardana. Nah, dalam penelitian mereka menegaskan bahwa penggunaan buku elektronik interaktif dalam proses pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan kemandirian dalam menemukan konsep yang matematis. Nah, dengan demikian, proses pembelajaran itu menjadi lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik, dan berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, perkembangan fisik, serta psikologi dari peserta didik. Nah, banyak sekali kan teman-teman manfaatnya, dan bisa berkembang sejauh itu loh, kalau kita menggunakan dan memanfaatkan multimedia interaktif sebagai bahan ajar untuk proses pembelajaran. Nah, selanjutnya, berdasarkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, teman-teman, maka kita memutuskan bahwa penting bagi guru, pendidik, dan dosen untuk mampu mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia interaktif tersebut. Nah, di mana bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini diyakini dapat meningkatkan pemahaman konsep, seperti yang saya bilang tadi, kemampuan berpikir tingkat tinggi, dan kemandirian belajar para peserta didik. Oke, selanjutnya kita
akan mengupas tentang multimedia. Nah, teman-teman, apa sih itu multimedia? Multimedia adalah terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi yang artinya banyak atau beberapa, sedangkan media itu adalah sarana atau alat ya. Nah, jadi intinya multimedia ini dapat dikatakan sebagai media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink. Nah, itu untuk menghasilkan sebuah informasi dan selanjutnya dapat disimpan dalam dan disajikan untuk dibaca. Nah, semua komponen tersebut akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada teks. Nah, teks itu pada bahan ajar interaktif diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan pesan tertentu. Kemudian gambar. Gambar ini berfungsi sebagai pelengkap teks dalam menyampaikan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami oleh pengguna. Selain itu, gambar dapat merubah situasi abstrak menjadi lebih nyata. Nah, selanjutnya adalah audio. Komponen ini berfungsi sebagai alat bantu menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Jadi pendengaran ya. Penggunaan audio dapat dipadukan dengan teks dan gambar juga yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian ada video atau animasi. Nah, fungsinya untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses ya. Jadi, animasi ini membantu untuk mengilustrasikan hal-hal yang abstrak menjadi lebih nyata. Selanjutnya ada hyperlink. Nah, hyperlink ini fungsinya sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Nah, hyperlink itu bisa kita manfaatkan supaya menambah lagi bahan ajarnya, menambah lagi bahan bacaan, dan berbagai sumber supaya wawasan si pembaca menjadi lebih luas, teman-teman. Nah, jadi komponen teks, gambar, audio, video atau animasi, kemudian hyperlink ini dipadukan untuk mengembangkan multimedia agar menghasilkan suatu informasi yang disampaikan ke khalayak ramai. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang multimedia pembelajaran interaktif. Nah, dalam multimedia pembelajaran interaktif itu merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif. Nah, dari dua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa multimedia interaktif itu adalah suatu program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan antara teks, gambar, audio, animasi, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi dengan bantuan komputer, di mana pengguna dapat mengoperasikan dan berinteraksi dengan program tersebut secara aktif. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas ada 4 level dalam interaksi keterlibatan pengguna ketika menggunakan media dalam multimedia interaktif. Nah, ini berdasarkan si Borsgurt dan Boskaya tahun 2015. Nah, yang pertama itu level pasif. Pada level ini, pengguna hanya bertindak sebagai penerima informasi. Nah, kemudian ada level partisipasi kompleks. Di level ini, pelajar dapat melakukan banyak respon dengan cara bervariasi dalam menanggapi isyarat instruksional. Nah, selanjutnya level partisipasi terbatas, di mana di sini siswa dapat melakukan respon sederhana pada saat menggunakan bahan ajar tersebut. Nah, yang terakhir adalah level partisipasi nyata. Pada level ini, pengguna terlibat aktif dalam menanggapi isyarat instruksional serta secara kompleks. Oke, jadi multimedia interaktif ini merupakan perpaduan antara konsep multimedia pembelajaran dan multimedia interaktif tadi. Dan dapat dipahami bahwa multimedia interaktif adalah program atau aplikasi pembelajaran yang dikembangkan dengan memadukan teks, gambar, video, animasi, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya,
teman-teman, di sini kita akan membuka fase perkembangan dari media. Nah, pada awalnya, media itu sendiri pada proses pembelajaran merupakan guru sebagai sumber utamanya dalam proses belajar. Nah, di mana belajar itu hanya mendengarkan dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Tapi pada tahun 1657, buku mulai digunakan sebagai sumber pelengkap untuk belajar. Nah, saat itu pendidik mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang dapat digunakan sebagai alat bantu mengajar. Nah, di mana alat bantu tersebut digunakan yaitu gambar, model objek, dan alat lain yang dapat membantu siswa berpikir secara kontekstual. Nah, kemudian pada pertengahan abad 20, penggunaan media visual itu dipadukan dengan audio. Itu mulai berkembang. Nah, inilah cikal bakal dari dimulainya berkembangnya media audiovisual pembelajaran. Nah, perkembangan dan kemajuan dari media itu ditandai dengan kemajuan teknologi yang ditemukan di zamannya. Nah, tingkat kecanggihan suatu media sendiri sangat dipengaruhi oleh hasil penemuan atau penelitian. Nah, kemajuan ekonomi juga sangat berpengaruh serta perubahan sosial masyarakat sendiri. Bagaimana respon masyarakat terhadap perkembangan kemajuan media tersebut pada zaman tersebut. Nah, jadi perkembangan media sendiri saya coba ilustrasikan seperti ini. Nah, media cetak yaitu pada tahun 1445 dan telepon itu 1876 dan media radio tahun 1878, sedangkan media televisi tahun 1900. Nah, yang terakhir yaitu media digital tahun 1999. Oke, selanjutnya teori tentang multimedia interaktif. Nah, di sini saya mengambil teori dari Boskhurst dan Buskaya tahun 2005. Nah, dalam teori media pembelajaran interaktif, itu yang pertama adalah teori pembelajaran mandiri, di mana teori pembelajaran mandiri ini menekankan kemandirian dalam pembelajaran dan pengadopsian teknologi sebagai cara untuk mengimplementasikan kemandirian itu. Nah, sehingga pembelajaran dapat terjadi tanpa batasan waktu dan ruang. Nah, kemudian teori yang kedua adalah teori jarak tanggapan atau Theory of Translational Distance. Nah, teori ini lanjutan dari teori pembelajaran mandiri. Jadi, teori jarak tanggapan ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Nah, perpaduan antara psikologi komunikasi. Jadi, terdapat peluang kesalahpahaman ketika jarak tanggapan dalam teori ini. Nah, selanjutnya adalah teori kekayaan media atau Theory of Media Richness. Jadi, di sini menyatakan bahwa berdasarkan pada teori pemrosesan informasi, jadi semakin bias pesannya, maka dibutuhkan lebih banyak petunjuk data untuk dimengerti. Nah, teori kekayaan media ini menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Jadi, dia memang butuh pesan kelanjutannya supaya bisa menjelaskan dari penjelasan yang kompleks tadi. Nah, selanjutnya ada teori pembelajaran multimedia atau multimedia of learning. Ini yang terakhir, di mana teori ini menjelaskan bahwa belajar dengan multimedia dari perspektif psikologi dan pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia itu dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir dari manusia. Nah, selanjutnya adalah tentang belajar bahan ajar multimedia interaktif. Nah, bahan ajar multimedia interaktif itu dibagi saya berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya, itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi cetak. Teman-teman bisa lihat sendiri, di situ ada contohnya. Contohnya salah satunya adalah brosur. Yang paling umum adalah buku, modul,
lembar aktivitas siswa. Nah, yang kedua itu bahan ajar versi audio. Nah, versi audio itu contohnya radio, kaset, CD, dan lain-lain. Selanjutnya, bahan ajar audiovisual, di mana kita dapat didengar dan dilihat seperti video animasi. Contohnya, kita bisa membuat itu dengan menggunakan aplikasi Powtoon, seperti gambar itu. Nah, kemudian bahan ajar multimedia interaktif. Nah, di sini contohnya adalah seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, kemudian bahan ajar berbasis web seperti e-learning. Nah, kemudian itu ada aspek dalam pemilihan dan proses pengembangan bahan ajar. Jadi, tujuan pembelajaran tentu itu penting, di mana proses pengembangan harus mempertimbangkan capaian pembelajaran berupa peningkatan kompetensi, pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari peserta didik. Kemudian kematangan kognitif siswa. Bahan ajar harus sesuai dengan tingkat kematangan kognitif siswa, sehingga aspek kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis, spasial, dan lain itu dapat berkembang. Kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini berguna agar bahan ajar dapat digunakan sebagai instrumen yang membantu peningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian teori belajar sebagai fondasi pengembangan bahan ajar. Nah, hal ini bertujuan terciptanya generasi yang humanis dan mampu menyelesaikan masalah. Kemudian ada pendekatan model atau strategi pembelajaran agar lebih sistematis. Nah, yang terakhir yaitu norma sosial masyarakat. Nah, ini sebaiknya mengadopsi sesuai dengan norma sosial masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, kita akan tahu nih apa sih keunggulan dari bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Nah, yang pertama yaitu dia lebih cepat menemukan informasi. Yang kedua, dia lebih sebagai bahan ajar interaktif itu lebih mudah dibandingkan dengan versi cetaknya. Jadi, dia dapat diakses tanpa batas ruang dan waktu. Kemudian yang ketiga, bahan ajar interaktif ini dapat melakukan proses revisi. Jadi bisa kita perbaiki secara terus-menerus. Nah, kemudian bahan ajar interaktif ini dilengkapi dengan gambar, audio, video, animasi, serta hyperlink sehingga lebih mudah dan menarik. Kemudian bahan ajar interaktif lebih mudah diperoleh dan disebarluaskan. Nah, cukup kita share saja linknya, seperti itu. Nah, bahan ajar interaktif ini juga dipenuhi dengan informasi yang luas dan beragam. Seperti yang saya bilang tadi, dengan menggunakan tautan hyperlink, kita dapat menghubungkan bahan-bahan ajar satu ke yang lain, supaya lebih luas. Nah, kemudian dengan multimedia interaktif, maka proses pembelajaran itu berlangsung secara interaktif. Nah, selanjutnya, fungsi. Fungsi bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Apa saja sih fungsinya? Nah, yang pertama yaitu sebagai alternatif bahan ajar yang dapat digunakan untuk menghadapi perubahan proses pembelajaran daring dan tatap muka. Kemudian sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Jadi, sangat mudah ya disebarluaskan hanya dengan membagikan hyperlink. Jadi sudah bisa disebarluaskan. Nah, kemudian bagi guru dan dosen, bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini berfungsi sebagai pedoman untuk mengarahkan semua proses pembelajaran. Jadi aktivitasnya sudah terstruktur di situ. Nah, kemudian bagi siswa sendiri, kemudian juga dia bisa sekaligus sebagai substansi kompetensi yang harus dipelajari dan dikuasai. Nah, yang kelima itu dia dapat meningkatkan kemandirian belajar siswa. Nah, mereka terbiasa nih mencari informasi baru dan memecahkan masalah dengan sendirinya. Nah, yang terakhir dia sebagai media yang dapat membantu untuk memvisualisasikan materi yang abstrak. Misalnya visualisasi dari sebuah bangun ruang misalnya. Oke. Nah, sampai sini saja teman-teman, semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat teman-teman ingat dan bermanfaat untuk kita semua.